Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari Desa Merajut Asa. Nah, ini jadi saya melakukan eksperimen ya. Jadi ini bibitnya tuh, ada yang besar, ada yang masih kecil. Jadi main nursery. Nursery. Nah, ini bibit cabutan dari lahan yang sudah usianya di atas 20 tahun ya. Jadi lahan itu asal bibitnya adalah bibit unggul. Nah, ini turunan keduanya atau F2 nya kita lihat nanti, karena berdasarkan oret-oretan gamet itu adalah pembawa sifat cangkang ya, cangkang tebal apa cangkang tipis, menghasilkan tenera apa dura gitu ya. Jadi kalau yang tidak berbuah itu kan namanya piscifera. Nah, tapi kita mencari kalau dia berdasarkan hitung-hitungan, maka kita akan memperoleh tenera itu sebesar 50%. Sedangkan 50%-nya itu terdiri dari dura 25% dan pisciferanya 25%. Nah, ini berdasarkan oret-oretan, berdasarkan gamet yang dibawa oleh sifat daripada sawit itu sendiri ya. Jadi kalau dia sudah turun menjadi F2 atau turunan keduanya. Oke, baik, ikuti saya akan melakukan penanaman ya, penanaman ke dalam polybag. Ini kembali lagi kita dengan tongsis kayu. Saya tancapkan di sini. Ini lebih mudah, mau ditancap miring, mau ditancap tegak, suka-suka. Karena di ujungnya itu kita runcingkan. Nah, ini daging buahnya tebal, tapi isi dalamnya atau bijinya itu dia kecil dan tipis ya, cangkangnya tipis. Nah, daging buahnya tebal. Nah, ini memang sengaja saya pilih yang seperti ini. Nih, nanti kita lihat, kita akan lakukan seleksi nantinya kan. Kita tanam aja sembarang dulu. Sembarang dalam artian waktu milih bibitnya itu memang saya cari yang agak hijau gitu ya. Daunnya yang agak hijau, tidak lemes. Karena kita tahu bahwa tidak ada istilah sawit jantan maupun sawit betina. Yang ada itu adalah bunga jantan dan bunga betina. Nah, jadi seperti itu. Ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya nanti setelah 3 tahun atau 4 tahun bahkan 5 tahun ke depannya. Jadi ini kita tanam aja dulu. Nah, karena selain kita melakukan uji coba, istilahnya thought eksperimen, sejujurnya bagi petani atau warga yang ingin menanam karena keterbatasan finansial, ya lakukan seperti saya ini ya. Jadi jangan istilahnya pasrah dengan keadaan ya. Jadi tidak akan berubah nasib suatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, jadi saya prinsipnya seperti itu. Kita tanam saja dulu ya. Ini tidak rata, ada yang kecil, ada yang besar. Yang penting kita tanam.
Nah, nih ada yang kecil kan. Tapi saya juga ini kalau akarnya, karena kemarin tuh ada yang saya potong akarnya nih, kan akarnya panjang ini, panjang yang ini. Nah, yang ini itu akar panjangnya saya potong, akar yang menancap itu ya. Jadi karena tumbuhan monokotil ini kan dia serabut, akar serabut. Jadi bukan akar tunjang ya, atau akar tunggang. Dia akar serabut. Ini kita tak. Nah, daunnya agak hijau. Hijau royo-royo. Jadi bagi masyarakat yang terbatas finansialnya, jangan takut ya, harus kita berbuat sesuatu untuk memperbaiki kehidupan kita. Membeli bibit kan lumayan mahal ya. Nah, jadi karena kita juga punya kebutuhan yang lain, karena nah, ada yang lepas cangkangnya, ada juga yang masih ada cangkangnya. Nah, seperti ini yang lepas. Yang lepas ini yang ada cangkangnya, tuh ada cangkang kecil, nih ada cangkang masih ya, tuh ada cangkang. Saya coba yang tanam yang lepas cangkangnya ini. Kita sudah baju kerja ya. Baju di kebun. Mudah-mudahan tidak ada pengganggu atau hama pengganggu. Banyak saya cari kemarin ya. Jadi di lahan yang beberapa waktu lalu saya ke sana dan sudah minta izin. Kebetulan yang pemilik lahan ini masih ada hubungan famili, tapi paman itu udah tiada ya. Mudah-mudahan ini sebagai amal jariah untuk beliau, karena kita minta dari lahannya terlantar teman-teman, jadi nggak dilanjutin sama anaknya, katanya udah bosan melihara sawit. Dia punya usaha yang lain ya. Itulah, karena sudah punya kemampuan finansial kan, jadi kita mudah untuk berbuat dalam artian yang positif ya, untuk bekerja, mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Nah, seperti ini teman-teman, tuh kan, ini segar sekali kelihatannya, hijau. Nah, saya tanam saja.
agak jauh, agak jauh. Nanti kan kita siram juga. Setelah ini kan kita siram. Nah teman-teman, maaf ya, saya kedua tangan, ini kiri ini kanan. Tuh daun 3. Nah, ini dengan kulitnya teman, ini ada kulitnya, sedangkan cangkangnya itu di dalam. Ini kulitnya, biar menjadi nutrisi bagi tumbuhan ini sendiri ya, kulitnya. Ya, jadi saya sudah berkesimpulan kalau kemarin kan saya juga dapat bibit beli dari kilometer 26 itu. Pada prinsipnya kan sama, mau cabutan maupun kita beli dari pokok yang sudah atau pohon yang sudah lagi panen, itu kan sama, artinya juga turunan keduanya, karena bukan hasil kita yang melakukan persilangannya ya. Jadi seperti itu, makanya saya cari ini dari pokok yang atau pohon yang tua ya, jadi usia sudah di atas 20 tahun. Nah jadi seperti itu ya, jadi proses saya menanam my nursery ini ya. Nursery ini, atau kalau saya menyebutnya benur saja untuk memudahkan. Jadi seperti itu, dan nanti kita lihat hasil daripada tanaman saya ini atau menanam di dalam polybag ini. Oke ya. Ya, setelah kita melakukan penanaman ya kurang lebih 150 pohon tadi dapat kita masukkan ke dalam polybag, kita lakukan penyiraman. Biar tanah itu terikat pada akar mudanya ya, jadi akar mudanya yang sudah kita tanam ini, supaya terjadi pengikatan. Nah, jadi dengan disiram seperti ini dia tanahnya memadat, jadi agak padat dia sehingga bisa menyatu dengan perakaran sawit yang barusan kita tanam ya.
monyet dan beruk ya. Jadi mudah-mudahan mereka tidak. Kita ambil air lagi. Ya, jadi proses penyiraman sudah kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi yang sisa aja di bagian atas. Nah, jadi dari kemarin sampai dengan hari ini kurang lebih 200 polybag yang sudah terisi ya. Jadi, nah, yang besar ini saya sengaja membawanya untuk dijadikan sampel karena ada perbedaan yang menyolok. Saya lihat seperti ini misalnya. Ini kan daunnya jarak antar lidi agak sedikit rapat. Nah, sedangkan pada yang ini dia agak renggang ya. Nah, tapi ini masih belum sehat ya. Jadi dari hutan kemarin, dari dari kebun yang tidak terawat lagi itu, jadi semuanya berlomba tumbuhan untuk tumbuh. Nah, sehingga pertumbuhannya agak terganggu. Siapapun datang silakan bisa menebas segala macam ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan lihat nanti kalau sudah dia segar, sudah kembali berkembang ya, pertumbuhannya sudah membaik, kita lihat nanti perbedaannya yang mencolok ya. Jadi ini nanti akan saya tanam di jalur tersendiri sebagai sampel untuk bahan pemikiran kita selanjutnya nantinya. Apakah model yang ini ya, yang renggang-renggang ini benar seperti apa yang disampaikan itu, bahwa dia termasuk ke dalam golongan Dora ya, atau sebaliknya, atau yang muncul adalah Piscifera. Nah, itu jadi kita lihat kalau Dora masih ada nilai ekonomisnya, tapi kalau dia Piscifera kan tidak ada buah yang dihasilkan. Nah, ini ya. Jadi satu tempat yang seperti ini, satu kelompok itu jumlahnya 50, itu juga 50, jadi dua tempat ini sudah 100, itu juga 100, jadi ada 200 dengan yang polybag besar. Nah, ada juga yang saya buang seperti ini. Nah, ini saya buang. Nanti kita juga akan seleksi lagi. Ini dari performanya tidak meyakinkan ya, saya buang saja. Nah, seperti itu kita buang.